Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Maria Fantisia Monaniran, mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 21010600049. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan ideal, kemudian tentang termodinamika pencampuran larutan ideal, kemudian ada hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan juga sifat koligatif larutan. Nah, untuk lebih jelasnya, ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu tentang larutan ideal itu sendiri, kemudian yang kedua itu tentang termodinamika pencampuran larutan ideal, kemudian yang ketiga itu tentang hukum Henry dan hukum distribusi Nernst, kemudian yang terakhir itu tentang sifat koligatif itu sendiri. Nah, kita lihat yang pertama di sini tentang larutan ideal. Nah, jadi larutan ideal di sini merupakan larutan di mana dalam larutan ideal itu partikel-partikel pelarut dan terlarut yang dicampurkan berada dalam satu kontak yang sama. Nah, pada larutan ideal dengan zat terlarut molekuler, gaya interaksi antara semua partikel dan terlarut itu setara. Nah, dalam larutan ideal ini juga dapat kita misalkan zat A dan zat B merupakan gaya antara partikel antara zat A dan zat B. Jadi gaya antar partikel antara zat A dengan zat A itu sama juga dengan gaya antar partikel antara zat A dengan zat B, sama juga dengan gaya antar partikel antara zat B dengan zat B, itu semuanya sama. Kemudian dalam larutan ideal dengan zat terlarutnya itu ionik, didefinisikan sebagai larutan yang ion-ionnya dalam larutan itu bergerak bebas satu sama lain dan baku tarik hanya terjadi dengan molekul pelarut saja. Kemudian untuk larutan ionik yang sangat encer itu dapat dikategorikan mendekati perilaku ideal sebab ion-ion dalam larutan itu saling berjauhan, akibatnya gaya interaksi elektrostatisnya itu melemah. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang termodinamika pencampuran larutan ideal itu sendiri. Nah, pada proses pencampuran sejumlah N1, N2, dan seterusnya, dalam cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada T atau P pada tekanan atau temperatur tertentu yang dapat diturunkan dari delta G, delta V, delta S, dan juga delta H pada pencampurannya. Kemudian karena interaksi antara molekul pada larutan ideal adalah sama, maka diharapkan kalor pencampurannya itu berharga 0 atau bernilai. Nah, untuk termodinamika pencampuran larutan ideal itu sendiri, kita bisa gunakan persamaan itu delta G sama dengan delta H kurang T dikali delta S. Nah, pada T tetap untuk menentukan delta H maksimalnya kita bisa gunakan rumus yang tertera pada slide. Teman-teman bisa lihat rumus yang tertera pada slide. Jadi tidak ada kalor yang diserap maupun dilepaskan pada saat pembentukan larutan ideal pada suhu dan tekanan tetap. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga di sini, yaitu tentang hukum Henry dan juga hukum distribusi Nernst. Nah, kita lihat yang pertama itu tentang hukum Henry. Nah, pada saat fraksi mol zat mendekati 0, tekanan parsial dinyatakan dengan P sama dengan X kali K, yang disebut sebagai hukum Henry yang umumnya berlaku untuk zat terlarut. Dalam suatu larutan, konsentrasi zat terlarut biasanya lebih rendah dibandingkan pelarutnya. Nah, nilai K di sini adalah tetapan Henry yang besarnya tertentu untuk setiap pasangan pelarut zat terlarut. Kemudian nilai tetapan hukum Henry itu untuk beberapa gas dalam temperatur 298 K itu teman-teman bisa lihat pada tabel yang tertera pada slide juga. Nah, untuk keterbatasan pada hukum Henry, yaitu hukum ini hanya berlaku untuk larutan yang encer dan tidak ada reaksi kimia antara zat terlarut dengan pelarut, karena jika ada reaksi kimia, maka kelarutannya itu dapat terlihat sangat besar. Selanjutnya, yang kedua itu kita lihat tentang hukum distribusi Nernst. Nah, hukum distribusi
NERS di sini dapat dinyatakan dengan persamaan seperti yang teman-teman melihat pada slide. Nah, K di sini tidak bergantung pada konsentrasi di kedua fasa. Nah, persamaan ini pertama kali dikemukakan oleh NERS sehingga dikenal sebagai hukum distribusi NERS. Hukum ini hanya berlaku bagi spesies molekul yang sama di kedua larutan. Nah, hukum distribusi NERS banyak digunakan pada proses ekstraksi. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat atau pokok pembahasan yang terakhir di sini tentang sifat koligatif larutan. Nah, dalam sifat koligatif larutan ini ada 4 tahap yang harus kita tahu. Yang pertama itu penurunan sifat koligatif larutan, tekanan uap. Kemudian yang kedua itu ada penurunan titik beku atau biasa disebut dengan delta TF. Kemudian yang ketiga itu kenaikan titik didih atau delta TB. Dan yang terakhir itu ada tekanan osmotik. Nah, kita lihat yang pertama tentang penurunan tekanan uap atau delta P. Jadi di sini penurunan tekanan uap jenuh adalah selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan. Jadi delta P itu sama dengan P0. Pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap jenuh itu dapat dijelaskan dengan hukum Raoult sebagai berikut. Itu teman-teman bisa lihat pada slide, itu P sama dengan X pelarut dikali dengan P0. Dari kedua persamaan di atas dapat kita turunkan suatu rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap jenuh, yaitu delta P sama dengan P0 kurang P. Selanjutnya teman-teman bisa melihat pada slide dan juga keterangan yang tertera pada slide. Selanjutnya itu kita masuk pada bagian yang kedua, itu tentang kenaikan titik didih atau delta TB dan juga penurunan titik beku atau delta TF. Jadi kenaikan titik didih di sini adalah selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Biasa ditulis dengan persamaan delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarut. Sedangkan selisih antara larutan titik beku pelarut dengan titik beku larutan itu disebut penurunan titik beku delta TF. Nah, delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang disebabkan oleh perubahan zat terlarut dapat dirumuskan sesuai dengan keterangan yang tertera pada slide. Kemudian yang terakhir itu kita lihat tentang tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosis itu adalah peristiwa perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasinya itu lebih kecil ke larutan yang konsentrasinya itu lebih besar melalui membran semi permeabel. Nah, adapun yang dimaksud dengan tekanan osmotik itu adalah besarnya suatu tekanan yang akan diberikan pada suatu larutan untuk mencegah mengalirnya molekul dari pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel. Nah, besarnya tekanan osmotik itu sesuai dengan persamaan gas ideal itu teman-teman bisa melihat rumusnya itu pada slide yang tertera. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan larutan ideal, kemudian termodinamika, pencampuran larutan ideal, hukum Henry dan hukum distribusi NERS, serta sifat koligatif larutan. Sekian dan terima kasih.